Oke, aku mulai ya teman-teman. Halo semuanya, aku mau ucapin selamat datang dan terima kasih karena teman-teman di sini udah bersedia untuk meluangkan waktu kalian untuk menjadi responden user dalam fokus group discussion brand Le Mineral. Sebelumnya perkenalkan, aku Krisara Marbun, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, jurusan Strategi Communication. Di sini aku sebagai moderator. Di sini aku juga nggak sendiri, aku bersama teman kelompok aku, ada Della dan juga Alicia. Mungkin Della dan Alicia boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Della Salsabella dari mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara dan aku dari jurusan Strategi Communication angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Oke, selanjutnya teman-teman perkenalkan nama aku Alicia Rizky Maharani. Aku asal dari Universitas Multimedia Nusantara dan aku dari jurusan Strategi Komunikasi Angkatan 2023. Salam kenal semuanya. Oke, selamat malam teman-teman. Nah, di Zoom kita ini juga sudah ada hadir teman-teman semua sebagai peserta FGD. Mungkin teman-teman bisa memperkenalkan diri dulu nih dengan menyebutkan nama, umur, serta asal universitas teman-teman. Mungkin boleh dimulai dari Sachi. Halo semuanya, nama saya Sachi, saya umur 19, terus saya kuliahnya di UMN. Oke, salam kenal Sachi. Boleh dilanjut sama Miranda. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama aku Miranda. Aku umur 19 tahun dan aku dari Universitas Multimedia Nusantara. Oke, salam kenal Miranda. Terakhir boleh Helen. Halo semuanya, aku Helen Wijaya, aku umur 19 tahun, aku dari Universitas Persada Bunda. Halo Helen. Oke, teman-teman. Nah, karena sudah teman-teman udah perkenalan juga, aku mau mengucapkan terima kasih lagi nih karena teman-teman udah bersedia untuk berbagi pendapat dan insight nanti di sesi kita FGD hari ini. Nah, sebelum masuk ke sesi FGD kita, izinkan aku untuk membaca beberapa peraturan dan objektif dari FGD kita pada hari ini. Peraturan fokus group discussion yang pertama, responden wajib menyalakan kamera atau on-cam selama sesi FGD berlangsung. Kedua, berbahasa dan berperilaku sopan dan santun selama sesi FGD berlangsung. Ketiga, berbicara secara bergantian, berikan kesempatan kepada setiap peserta untuk menyampaikan pendapatnya tanpa terburu-buru agar semua suara dapat didengar dengan jelas. Keempat, menghargai setiap pendapat. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah benar, dan setiap peserta harus menghormati setiap pendapat yang disampaikan. Yang kelima, tidak menyela pembicaraan. Dengarkan dengan seksama dan tunggu hingga peserta lain berbicara sebelum memberikan pendapat. Yang keenam, diskusi dilakukan dengan suasana yang nyaman, namun tetap diarahkan agar tidak keluar dari topik utama. Dan yang ketujuh, segala informasi yang dibahas dalam forum ini bersifat rahasia, hanya untuk kepentingan diskusi. Jadi, mohon untuk tidak membagikannya keluar forum. Adapun objektif dari dilaksanakan FGD hari ini adalah yang pertama, mengetahui peserta FGD mengonsumsi lem mineral atau tidak. Yang kedua, mengetahui sampai sejauh mana lem mineral berada di benak konsumen, apakah di level awareness, interest, search, action, atau share. Yang ketiga, mengetahui tingkat kepercayaan peserta FGD terhadap lem mineral. Dan yang terakhir, untuk mengetahui positioning brand di benak konsumen, apakah top of mind atau tidak. Sekian peraturan dan objektif untuk FGD kita pada hari ini. Apakah teman-teman ada pertanyaan sebelumnya? Oke, aman ya teman-teman ya? Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa yang pertama kali terlintas di benak teman-teman ketika mendengarkan nama Le Mineral? Mungkin boleh dimulai dari Miranda. Oke, kalau di benak aku sih langsung kepikirannya sama slogan dari iklannya dia sih, yang ada manis-manisnya itu. Karena itu udah melekat banget di kepala aku, jadi tiap dengar sebutan Le Mineral pasti udah langsung mengarahnya ke sana gitu. Oke, betul, betul, betul banget ya. Karena emang ciri khas dari Le Mineral kan ada manis-manisnya ya Miranda ya. Oke, Benar-benar. selanjutnya boleh untuk Helen. Jujur kalau di benak aku sih nggak kepikiran yang sedetail apapun, tapi kepikiran air mineral yang seger aja sih.
Oke, mungkin Helen udah pernah mencoba daripada le mineral juga ya, udah tahu rasanya gimana gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin boleh dilanjut untuk Sachi. Sama kayak Miranda, slogannya sama bentuk botolnya gitu, karena lumayan unik menurut aku. Oke, berarti untuk Sachi, menurut Sachi itu botolnya yang unik, kemasannya yang unik, dan juga rasanya ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira apa yang teman-teman pikirkan nih ketika mendengar kata air mineral yang berkualitas? Mungkin aku boleh mulai dari Helen. Karena ini baru ngomongin lem mineral, jadi kepikirannya lem mineral. Oke, berarti gara-gara mikir apa kita pembahasannya topiknya lem mineral, jadi karena Helen baik lagi tadi udah mengonsumsi, jadi mungkin pikirannya lem mineral gitu ya. Oke, kalau dari Sachi? Mungkin air mineral yang eh, sebenarnya nggak ada rasanya gitu sih, yang kualitasnya tuh nggak ada bau kemasan gitu. Biasanya kan ada minuman yang bau kemasan plastik gitu. Oke, berarti air mineral yang berkualitas menurut Sachi itu adalah air mineral yang memang tidak ada rasanya dan juga tidak ada bau di kemasannya seperti itu ya, Sachi. Oke, boleh dilanjut untuk Miranda. Air yang berkualitas tuh yang aku pikirin kayak airnya tuh bersih, terus juga kan rasanya enak, terus punya kesehatan apa ya manfaat kesehatan tersendiri gitu kayak air mineral. Terus sama prosesnya yang higienis mungkin. Jadi kayak Oke. berkualitas gitu airnya. Oke, oke. Berarti untuk Miranda mungkin sama juga ya jawabannya dengan teman-teman yang lain. Lebih menekankan kepada kalau rasanya yang segar dan juga kualitas pembuatan minumannya juga steril gitu. Mungkin seperti itu ya Miranda. Oke, Benar-benar. teman-teman. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya. Jika dibandingkan dengan merek air mineral yang lain, apa kira-kira yang menurut teman-teman tuh membuat le mineral itu berbeda dengan air mineral yang lain gitu? Boleh dimulai dari Sachi? Kalau aku sendiri, kalau misalkan disuruh pilih minuman, aku pasti pilihnya le mineral sih. Di Indomaret atau di mana itu, karena nggak tahu ya, mungkin tadi pertama dari bentuk bentuk kemasannya, terus juga dari kalau pas minum tuh beneran kerasa segarnya sih menurut aku. Oke, berarti memang karena Sachi mengonsumsi dan tahu rasanya le mineral yang beda gitu ya daripada merek lain, jadi Sachi lebih memilih le mineral seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk Miranda, kira-kira gimana nih perbandingan le mineral daripada air mineral lain gitu? Aku setuju sih sama Sachi. Le Mineral tuh jadi apa ya pilihan utama aku daripada brand-brand yang lain gitu. Terus karena segar, terus juga nyaman di tenggorokan gitu. Karena biasanya kan kalau yang lain tuh suka seret gitu. Maksudnya kayak nggak enak gitu. Rasanya juga kadang suka bau gitu. Terus kalau Le Mineral tuh enak gitu. Terus sama yang bikin beda juga bentuknya sih ada lekukannya gitu. Jadi mudah digenggam gitu, enak gitu menurut aku. Oke, berarti minus sama Sachi ya dari hal em, kemasan dan juga rasanya unik gitu ya. Oke, untuk Helen boleh dilanjut? Aku setuju sih sama dua opini sebelumnya yang tadi. Karena menurut aku le mineral itu airnya emang beneran seger. Terus iklannya tuh nggak bohong, emang ada manis-manisnya. Terus kemarin kan sempat packagingnya tuh dirubah sama yang pemain bola. Menurut aku itu lumayan catchy sih buat orang-orang. Apalagi kayak orang-orang yang preparationnya tuh emang suka bola kan. Jadi selain kualitasnya yang bagus, dia juga pintar mendapatkan hati orang dari packagingnya. Jadi aku suka. Oke, terima kasih teman-teman semua. Berarti kalau dari Helen memang karena inovasi dari mereka, mungkin mereka mengadakan collab ya daripada untuk timnas, terus ada packagingnya juga upgrade. Oke, terima kasih teman-teman untuk jawabannya. Kita bisa move ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira seberapa sering sih teman-teman mengonsumsi le mineral dan ketika dalam situasi apa nih teman-teman mengonsumsi le mineral? Mungkin bisa dimulai dari Miranda. Kalau aku sendiri sih sering banget ya. Apalagi pas kalau berpergian jauh, terus itu udah pasti aku nyetok le mineral di mobil, kayak minimal 3 botol, jadi nggak bakal kausan gitu kalau lagi di jalan. Terus kalau di luar juga pasti milihnya tetap le mineral gitu. Oke, sama sih sebenarnya Miranda. Aku juga kayak gitu. Karena seger ya. Oke, boleh dilanjut sama Sachi?
Kalau aku konsumsi air mineral cuman kalau butuh, kalau nggak mau minum terus harus beli di Indomaret, di Alfamart. Kalau kayak biasa-biasanya ada galon sendiri sih di rumah, tapi bukan air mineral. Oke, tapi kalau misalnya lagi pergi gitu, lagi makan, belinya le mineral ya, Sachi ya. Oke, kalau untuk Helen gimana nih Helen? Aku personally nge-stok le mineral di mobil aku karena kan biasa orang-orang di mobil tuh gampang haus ya, apalagi Pekanbaru itu panas banget. Jadi menurut aku le mineral itu paling accessible buat orang-orang di sini dan banyak dijual di mana-mana. Jadi aku selalu stok di mobil. Oke oke. Tapi aku mau tahu deh, le mineral tuh kalau di mobil kan berarti didiemin gitu ya? Apakah tetap kualitasnya aman sejauh ini kamu konsumsi kalau ditinggalin di mobil gitu? Oh, kalau bisa aku tuh kayak biasa tuh sehari pasti ada yang minum sih di mobil. Jadi pasti setiap hari di restock, restock, restock. Dan menurut aku kalau misalnya ditinggalin, nggak ditinggalin sampai seharian sih, ditinggalin paling beberapa jam. Walaupun agak panas mungkin ya. Tapi le mineralnya tuh tetap apa sih namanya, nggak bau dan tetap enak buat diminum gitu loh. Jadi kayak aku lebih prefer buat stok le mineral. Oke, berarti emang kualitasnya daripada le mineral oke lah ya menurut Hmm. teman-teman di sini. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya akan aku serahkan kepada partner moderator aku yaitu Dela. Boleh dilanjut Dela? Oke, terima kasih Lauren. Sebelumnya aku izin untuk ngambil alih buat memberikan pertanyaan kepada kalian ya. Aku lanjut aja. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih ceritain pengalaman kalian pas lagi konsumsi le mineral itu kayak gimana gitu? Boleh dimulai dari Miranda? Kalau misalkan pengalaman terakhir aku sih kemarin pas acara Lebaran itu aku nyetok le mineral yang satu dus yang ukuran kecil gitu. Jadi saudara-saudara juga tinggal ambil minumnya gitu, lebih praktis gitu. Terus juga kalau mau dibawa berpergian juga tinggal tinggal ambil aja gitu karena udah nyetok satu dus. Gitu sih pengalaman aku kemarin terakhir. Oke, baik. Jadi emang Miranda tuh customer setia le mineral gitu, sampai ngestok pas Lebaran kemarin gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Miranda untuk jawabannya. Mungkin selanjutnya boleh dilanjut oleh Helen. Kalau bisa pengalaman terakhir aku sih, kemarin aku sempat ada ngadain charity event ya, lumayan besar. Jadi di sana tuh kita bawa kotak kardus le mineral yang kecil-kecil itu, le mineral yang kecil-kecil. Nah, jadi itu gampang gitu loh kalau bisa mau dibagiin ke orang-orang, karena kan lebih cepat juga ya ininya. Itu sih pengalaman terakhir aku sama le mineral. Oke, menarik ya ini kalau Helen ini terakhir ada acara charity gitu ya. Gimana dia juga belinya le mineral gitu ya produknya. Oke. Mungkin yang terakhir boleh Sachi. Pengalamannya biasa-biasa aja sih, kayak kemarin abis makan di food court gitu, terus kayak nggak mau minum yang manis-manis, kayak kayak teh atau jus lainnya, jadi pilih beli minum air biasa kan, tapi pilihnya le mineral. Oke. Terima kasih Sachi. Jadi Sachi kalau lagi di luar atau apa gitu tetap pilihnya le mineral bukan yang lain ya Sachi ya. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin aku bakal lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam kondisi apa biasanya kalian minum le mineral? Misalnya kayak habis olahraga atau lagi ngerjain tugas kah atau lagi pergi kemana gitu. Mungkin boleh dijawab dari Helen. Dulu kan aku sempet nge-gym ya, jadi pas gym itu kebetulan kadang tuh suka lupa bawa air, dan kalau misalnya air di gym tuh kan galonnya agak bau, jadi di sebelah tuh ada Indomaret dan biasa selalu beli mineral sih dari sana, karena lebih kualitasnya lebih bagus aja. Oh, jadi Helen aktif olahraga juga nih ya. Oke, gitu. Oke, terima kasih Helen. Mungkin boleh dilanjut sama Sachi. Kalau misalkan kalau habis olahraga atau enggak, kadang kalau misalkan lagi ngerjain tugas, segar-segar minumnya le mineral. Ya, Sachi. Jadi kalau habis Sachi juga aktif olahraga gitu kan ya. Terus kalau lagi ngerjain tugas juga pilihnya beli le mineral gitu ya. Oke, mungkin yang terakhir boleh dilanjut sama Miranda. Kalau aku biasanya pas lagi di mobil sih seringnya.
kalau lagi pergi-pergi gitu. Karena kan kalau nyetir suka ngantuk gitu ya. Terus kayak butuh fokus. Jadi air putih juga penting banget. Terus jadi le mineral jadi solusi buat aktivitas sehari-hari aku sih kalau berpergian gitu. Ya, jadi Miranda emang selalu ngestok di mobil ya, gitu, untuk le mineral sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Aku mau lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Em, Bagaimana rasa le mineral ini dibandingkan dengan air mineral lainnya? Mungkin ada perbedaan yang kalian rasain gitu. Mungkin boleh diceritain dari Sachi. Mungkin dari ketahanan kualitasnya sama segarnya sih, kayak masih tahan dingin gitu. Oke, terima kasih Sachi. Mungkin boleh dilanjut oleh Helen. Kalau dari aku, beberapa merek air mineral lain itu kan ada aftertaste-nya ya, apalagi kalau bisa diminum tuh sekali diminum banyak. Nah, le mineral tuh menurut aku dia nggak ada aftertaste-nya sama sekali dan emang di mulut tuh kayak rasanya bersih aja dan nggak ada baunya gitu. Oke, kalau dari Helen emang aftertaste dari le mineral itu nggak ada ninggalin rasa apa gitu ya, rasa aneh atau apa gitu. Oke, terima kasih Helen. Mungkin boleh dilanjut Miranda. Kalau aku juga sama sih karena juga segernya alami gitu ya. Terus juga jadi nyaman di tenggorokan. Terus sama kadang aftertaste-nya juga nggak kerasa apa-apa, cuman masih sedikit manis gitu kayak slogannya gitu. Eh, Pokoknya tapi nggak ada rasa bau nggak enak sih yang penting gitu. Oke, terima kasih Miranda. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Oke, Em, sejak kapan kalian mengonsumsi le mineral itu secara rutin? Mungkin boleh diceritain dari Sachi. Kayaknya sejak SMA mungkin ya. Karena pas SMA itu lagi aktif-aktifnya main basket. Terus kayak kadang tuh kalau misalkan refill di galon atau enggak beli minuman lain tuh kayak masih kurang seger aja gitu pas buat ngilangin capeknya. Kalau minum mineral ini lebih memuaskan. Oke, lebih puas ya Sachi ya kalau le mineral ya. Oke, thank you Sachi. Mungkin boleh dilanjut sama Miranda. Kalau aku dari dulu sih, dari zaman pas SMA, mungkin pas kelas 3, aku lebih sering minum air mineral karena udah sering berpergian kayak apa-apa sendiri gitu, nyetir. Jadi suka uh, bawanya mineral gitu buat minum. Oke, thank you Miranda. Mungkin boleh dilanjut aja ke Helen. Wah. Mungkin kalau aku, sejak, lulus SMA sih, karena kan sejak lulus SMA tuh kuliah di apa namanya, sibuk, terus, pas itu sempet nge-gym, terus pas itu sempet nyobain kerja part-time, jadi tuh banyak aktivitasnya. Jadi yang aksesibel di sini dan yang banyak sebenarnya le mineral, terus kualitasnya juga bagus, jadi aku prefer itu sih. Oke, mungkin aku mau simpulin sedikit dari jawaban kalian. Kayak kalian konsumsi le mineral itu udah dari SMA, ada yang dari ya udah dari lama gitu kan ya. Jadi kayak bisa disimpulin kalian emang lebih memilih le mineral daripada yang lain gitu. Oke, aku mau lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Apa alasan utama kalian memilih le mineral dibandingkan merek yang lain? Mungkin dari segi rasa atau manfaatnya atau juga karena ketersediaan mereka gitu di pasar-pasar. Mungkin boleh dijawab dari Miranda. Kalau dari aku sih alasannya karena dari rasa dan juga sensasi segernya ya. Terus emang harganya juga terjangkau dan le mineral juga ada di mana-mana gitu. Jadi gampang dibeli gitu. Gitu sih. Oke, thank you Miranda. Jadi kalau menurut Miranda itu dia udah gampang dijangkau gitu, gampang ditemuin di mana-mana gitu kan ya. Dari segi harga juga nggak terlalu yang mahal gitu, masih terjangkau gitu kan ya. Oke, terima kasih Miranda. Mungkin boleh dilanjut sama Sachi. Kalau aku sendiri mungkin karena pengalaman sama le mineral ini sendiri dan juga kayak udah top of mind di aku karena walaupun kayak
pengen beli air nih atau nggak kalau ngomong pengen beli aqua, tapi kan akhirnya ngambil tuh le mineral gitu karena every time mau ke em, store-store supermarket gitu, yang mata aku tuh pertama kali tertujunya pada le mineral gitu, jadi beli le mineral. Oke, boleh langsung dilanjut sama Helen. Aku karena awalnya le mineral tuh kalau banyak ya di tempat-tempat makan. Nah dari situ baru karena kalau misalnya mineral tuh ternyata emang seenak itu gitu yang kayak kualitas airnya bagus. Nah semenjak itulah aku lebih pilih le mineral daripada brand air lain. Karena lebih enak dan nyaman juga di tenggorokan. Oke, terima kasih teman-teman. Mungkin aku langsung lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Em, apakah ada faktor geografis yang mempengaruhi keputusan kalian untuk membeli le mineral? Mungkin kayak lebih ditemukan di daerah kalian, atau mungkin karena faktor cuaca dan juga lingkungan di daerah kalian gitu. Mungkin boleh diceritain dari Helen dulu aja. Aku kan tinggal di Pekanbaru, jadi sebenarnya eh, hal-hal yang masuk ke sini tuh belum yang beneran selengkap dan sebanyak itu. Nah, le mineral tuh sangat amat aksesibel di sini. Kayak dia di warung-warung ada, di toko-toko Indomaret ada, di supermarket besar pun ada banyak kan. Jadi aku sendiri lebih prefer buat ngambil le mineral karena ya emang seger dan cuaca Pekanbaru tuh emang panas banget. Jadi le mineral tuh selalu yang kayak jadi preferensi pertama aku. Oke, jadi mungkin bisa dilihat dari kedua faktor ya Helennya, dari faktor ketersediaan mereka dan juga faktor cuaca di Pekanbaru yang cukup panas gitu kan ya. Oke Helen, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin boleh dilanjut oleh Sachi. Kalau faktor geografis sendiri mungkin kayak karena di Tangerang tuh kayak sebenarnya semuanya udah ada ya. Jadi kayak nggak ada yang gitu mempengaruhi. Cuman ya ada di mana-mana aja sih. Oke, jadi kalau menurut Sachi, le mineral ini udah ada di mana-mana lah gitu. Jadi nggak sulit untuk ditemui gitu kan ya. Oke, terima kasih Sachi. Mungkin dilanjut oleh Miranda. Iya, aku juga sama sih jawabannya. Karena kan aku juga sempat singgung juga ya kalau misalkan emang lem mineral juga ada di mana-mana gitu. Jadi otomatis juga aku hampir sering beli gitu ya kalau di supermarket, Indomaret dan kalau berpergian lah gitu. Jadi ada pengaruhnya sih dari geografisnya sendiri. Mau aku lagi di Tangerang ataupun di Bogor gitu. Oke, terima kasih Miranda. Mungkin aku langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Em, apakah gaya hidup aktif kalian misalnya kayak berolahraga atau sering bepergian atau sering aktivitas di luar gitu atau itu tuh kayak mempengaruhi kalian gak sih buat milih le mineral gitu? Mungkin dimulai dari Sachi. Mungkin ya, karena kayak kalau misalkan sebenarnya biasanya sudah selalu sediain air, botol air. Cuman kalau misalkan emang nggak bawa atau udah habis, refillnya tuh pakai le mineral gitu. Oke, terima kasih Sachi. Mungkin boleh dilanjut oleh Miranda. Iya sih benar kalau aku sering bepergian kalau jadi terus maunya kan juga yang praktis gitu ya. Jadi lem mineral jadi solusi buat pilihan aku kalau berpergian. Oke, jadi karena em, kemasan mereka yang praktis ya, bisa dibawa kemana aja gitu. Jadi Miranda lebih memilih le mineral gitu kan ya. Oke, terima kasih Miranda. Mungkin boleh dilanjut Helen. Ini seperti yang aku bilang tadi, kalau biasa biasa aku ke gym, aku lebih prefer le mineral karena emang seger dan gak bau aja sih. Mungkin kalau bisa habis olahraga yang berat, enak gitu minum le mineral. Oke, Helen, terima kasih untuk jawabannya. Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Em, apakah kamu pernah memperhatikan klaim atau manfaat yang sering disebutkan oleh le mineral yang mungkin kayak mengandung mineral alami atau asli dari pegunungan segala macam gitu. Terus kayak itu tuh jadi faktor keputusan kalian gak sih buat milih si le mineral ini? Boleh dimulai dari Miranda.
Iya lumayan ngaruh sih untuk aku. Jadi lebih aware juga sama manfaat kesehatan dari maksudnya dari manfaat le mineralnya juga gitu. Jadi semakin aware sama kesehatan aku juga gitu. Jadi lebih milih le mineral gitu dibandingkan brand-brand yang lainnya gitu. Karena udah ada manfaatnya kan klaimnya dia di iklan-iklan gitu yang rame gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin boleh dilanjut oleh Sachi. Kalau aku sendiri mungkin klaimnya dia yang ada manis-manisnya itu ya awalnya tuh kan kayak percaya nggak percaya gitu. A- Air putih mana yang ada rasa manisnya gitu. Jadi awalnya coba tapi aftertaste-nya ada sih, ada manis-manisnya. Oke, jadi awalnya Sachi kayak agak nggak percaya gitu ya sama yang mereka gembor-gemborkan kayak le mineral ada manis-manisnya gitu. Tapi pas setelah Sachi coba, akhirnya memang ada gitu kan ya. Oke, terima kasih Sachi. Mungkin dilanjut Helen. Aku sama sih kayak Sachi, kalau bisa dibilang merhatiin klaim yang ada mineral dan lain-lainnya, jujur aja aku nggak terlalu merhatiin, tapi karena slogan dia yang ada manis-manisnya, dari sanalah pengen coba gitu loh buat buktiin emang iya manis beneran gitu. Oke, kalau dari Helen mungkin em, pengen ngebuktiin gitu, bener nggak sih kata-kata mereka gitu kan ya. Oke, mungkin selanjutnya bakal dilanjut sama partner moderator aku, Lauren. Oke, terima kasih Dela. Nah, teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini bentar lagi kok, guys. Nanti kalau teman-teman capek, jangan lupa minumnya le mineral. Yeay. Oke, habis ini dikirim guys satu truk sama si ole mineral. Nggak ada yang bercanda. Oke. Em, nah, teman-teman, kita ternyata sudah berada di pertanyaan terakhir nih. Oke, aku mau tanya, jika teman-teman nih memposisikan ini kan sebagai konsumen ya. Nah, kalau teman-teman tuh bisa request nih sama perusahaan Le Mineral, apa sih teman-teman yang mau ubah dari Le Mineral, entah itu dari packaging atau mungkin Le Mineral kasih diskon dong atau apa dong, misalnya teman-teman ada makanan favorit gitu. Ini dong collab dong gitu atau gimana gitu teman-teman ada nggak masukan untuk Le Mineral nih? Mungkin boleh dimulai dari Sachi. Mungkin kalau dari aku masukannya dari packaging itu bikin lebih slimmer karena itu kayak dia agak gendut ya. Iya, terus kalau gegam tuh sebenarnya enak-enak aja, cuman kayak berat di tangannya gitu. Jadi kalau bisa lebih tipis. Oke, mungkin kalau Sachi dari segi packaging lebih slim dan lebih enak kali ya kalau digenggam gitu ya. Oke, mungkin boleh dari Helen. Sebenarnya kalau dari aku udah nggak ada masukan apa-apa sih. Mungkin kalau bisa ngomongin collab ya, sekarang kan lagi collab sama Timnas. Mungkin kedepannya bisa collab sama F1 kali ya. Nice, itu ide bagus. Nanti coba kita salurkan ya idenya. Terima kasih Helen. Terakhir dari Miranda gimana nih Mir? Kalau aku sama sih kayak Sachi, aku setuju karena aku juga suka bawa tasnya yang kecil-kecil ya. Jadi kalau emang ada packaging yang lebih slim lagi gitu, jadi lebih enak gitu kalau buat ditaruh di tas gitu. Kalau dari segi kualitas itu udah bagus, gak ada perbaikan apapun gitu. Oke, terima kasih Sachi, Miranda, dan Helen untuk jawabannya. Nah, teman-teman, ternyata FGD kita sudah selesai nih. Terima kasih banget untuk teman-teman atas waktunya dan partisipasinya hari ini. Insight, masukan, dan pendapat dari kalian soal brand Le Mineral itu bener-bener ngebantu kita banget. Aku, Krisa, Dela, dan Alicia untuk kebutuhan tugas kami di mata kuliah akan planning. Nah, teman-teman, jawaban dari teman-teman semua ini pastinya bakal kita jaga kerahasiaannya. Jadi tenang aja, nggak bakal kita sebar dan kita izin untuk pasti uploadnya ke YouTube ya teman-teman ya. Nanti akan terpampang muka teman-teman. Karena itu salah satu kriteria penilaian untuk dosen kami. Nah, sebelum itu, sebelum kita mengakhiri, mungkin kita boleh dokumentasi dulu kali ya.